Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Puri? Semoga sehat semua. Saya Dr. Rama Nuramayana, spesialis mata di Rumah Sakit Umum Puri Asih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari grup WhatsApp mengenai masalah kesehatan mata. Yang pertama, pertanyaan dari Mohzen Hasadin. Untuk mengenai pertanyaan dari Mohzen Hasadin ini, jadi sebelumnya sudah pernah dioperasi mata sebelahnya tapi mengalami buram kembali. Nah, jadi katarak itu adalah lensa yang ada di dalam bola mata. Nah, lensa itu dibungkus sama kapsul atau kantong. Nah, pada saat operasi katarak itu kantong bagian depannya dibolongin, kemudian diambil isinya yaitu kataraknya, yang keruhnya diambil, terus dimasukkan lensa yang baru. Sehingga kantong depan yang dibolongin ada sisa kantong belakang. Kantong belakang ini tidak boleh diambil karena sebagai tempat untuk lensa yang baru yang akan dimasukkan ke dalam bola mata. Nah, seiring waktu bisa pada beberapa pasien beda-beda. Bisa beberapa hari sampai beberapa puluh tahun, kantong yang bagian belakangnya itu mulai keruh. Nah, kalau mulai keruh, maka penglihatannya juga akan berangsur-angsur menjadi buram. Kalau memang penyebabnya dari situ buramnya, ya pilihannya paling ditembak laser gitu, si bagian belakangnya. Setelah ditembak laser, ya insya Allah penglihatannya akan jelas kembali. Terus, tapi sebaiknya sih ya mending diperiksa dulu keadaan matanya untuk memastikan keadaan bola matanya. Untuk pertanyaan kedua dari Vini, eh ya kalau melihat dari pertanyaannya, jadi kemungkinan yang ada di matanya Vini itu yang di bagian hitamnya atau di korneanya itu terdapat bercak-bercak atau nama penyakitnya distrofi kornea. Itu biasanya dari kecil memang dari lahir dan turunan. Jadi pasti ada yang sama antara kakaknya, adiknya atau orang tuanya pasti ada yang sama. Jadi ada bercak-bercak di bagian hitam matanya. Nah, dengan keadaan seperti itu pasti akan mengganggu penglihatan. Dan dengan kacamata pun biasanya tidak akan bisa membantu sampai penglihatannya 100%. Jadi tetap melihatnya tidak bisa maksimal karena ya burem si bagian hitamnya itu tadi atau korneanya. Terus dan biasanya seiring bertambahnya usia, ada beberapa pasien yang malah menjadi makin banyak si titik-titiknya itu. Jadi penglihatannya makin burem. Dan mohon maaf itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa hilang. Pilihannya cuma satu, yaitu operasi. Operasinya cangkok mata. Operasi cangkok mata itu mohon maaf jadi ada orang yang meninggal yang mendonorkan matanya, diambil bagian hitamnya, kemudian digantikan ke mata pasien gitu. Tapi yaitu resiko kegagalannya juga lumayan tinggi karena organ orang lain dipasang di organ kita gitu. Kalau misalnya badan kita menolak organ tersebut ya pasti akan gagal operasinya. Tapi kalau misalnya masih ringan bisa dibantu dengan kacamata dulu. Terus pertanyaan yang keduanya itu adalah bentuk bulu ayam hitam dan lalat-lalat yang terbang. Ini kalau saya baca kemungkinan gel di dalam bola matanya, jadi bola mata kita itu di dalamnya ada gel. Nah, si gel itu seiring waktu mencair. Jadi kalau mencair, kalau ngelihat terutama di tempat yang terang kayak ada yang layang-layang bayangan hitam gitu. Kayak ada lalat terbang atau serabut rambut gitu. Itu paling sering seiring bertambahnya usia atau pada mata-mata yang minusnya lumayan agak tinggi, biasanya gelnya lebih cepat mencair. Jadi ada keluhan seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Yamin. Jadi Bapak Yamin ini mengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini apabila kadar gulanya belum terkontrol, sebaiknya jangan dulu untuk mengganti kacamata. Karena dengan kadar gula yang belum terkontrol atau belum stabil, perubahan struktur di dalam matanya juga masih sering berubah-ubah. Jadi ukuran kacamata bisa berubah, penglihatan bisa makin burem gitu. Jadi yang paling penting stabilkan dulu kadar gula darahnya. Kalau misalnya sudah stabil, baru diperiksa kacamatanya, ukuran kacamatanya. Nah, stabil itu apa? Berapa? Kalau misalnya gula puasa, sebaiknya diperiksa keadaan gula puasanya kurang dari 110. Kalau tidak puasa, kadar gulanya kurang dari 180. Kalau sudah stabil, baru diperiksakan untuk kacamata. Dan yang paling penting dari penyakit kencing manis itu yang paling ditakutkan adalah bisa merusak saraf mata. Jadi harus benar-benar kontrol gulanya, jangan sampai saraf matanya rusak. Karena kalau saraf mata sudah rusak, sifatnya permanen, tidak bisa normal kembali. Jadi akan burem terus. Ya, itu untuk pertanyaan Bapak Yamin.
Untuk pertanyaan keempat dari Ayesa, apakah minus itu bisa berkurang atau tidak? Jadi gini, mata minus itu karena keadaan bola matanya lebih panjang daripada orang normal. Karena lebih panjang, makanya ngelihat jauhnya burem. Jadi harus dibantu dengan kacamata minus. Dan kacamata itu harus dipakai sehari-hari, kecuali lagi mandi sama lagi tidur. Nah, karena bentuknya yang berbeda dengan orang normal, makanya tidak bisa disembuhkan. Jadi tidak ada obat-obatan yang bisa memedekkan bola mata, kecuali dioperasi, dilasik. Operasi lasik itu yang warna hitamnya ditipisin, jadi seakan-akan bola matanya lebih pendek gitu. Jadi hanya satu cara bisa menghilangkan mata minus. Terus setiap tahun minusnya naik terus. Selama masih usia pertumbuhan, kalau usianya kurang dari 18 tahun, masih usia pertumbuhan, kan badan kita masih manjangin. Nah, mata minus sudah panjang, makin panjang. Jadi minusnya masih bisa bertambah. Jadi selama masih usia pertumbuhan, mata minus masih bisa bertambah. Biasanya usia lebih dari 18 atau 19 tahun ke atas, biasanya sudah mulai stabil. Jadi minusnya ya segitu aja. Atau bisa juga berubah tapi sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Ya, itu pertanyaan untuk Ayesa. Untuk pertanyaan kelima dari Muhammad Dedi Saputra, ini mengeluhkan mata anaknya yang putihnya tidak putih, tidak jernih, tidak bersih gitu. Itu paling sering biasanya terjadi pada anak-anak yang alergi. Atau nama penyakitnya konjungtivitis vernalis, atau si anak itu sangat sensitif atau alergi terhadap paparan sinar matahari. Jadi setiap habis terkena matahari, habis papanasan, pasti pulang ke rumah langsung matanya gatal, merah, sorenya langsung dikucek-kucek. Nah, biasanya pada keadaan seperti itu, matanya lebih agak coklat yang putihnya. Normalnya kan putih ya. Nah, kalau yang pada alergi, dia agak-agak kecoklatan. Itu memang tidak bisa, karena ya tidak bisa putih lagi, karena memang bakatnya alergi. Sebaiknya untuk memastikan sih diperiksa ya, kontrol ke Rumah Sakit Umum Purwasi. Ya, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke grup WhatsApp Rumah Sakit Umum Purwasi. Semoga kita semua sehat selalu, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mangga ditanyakan kembali di grup WhatsApp dan insya Allah akan kami jawab di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.